Selamat sore, salam sejahtera, shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat House for All Nation di Calgary, dan semua yang menyaksikan dan ikut ibadah pada hari ini secara virtual dan online. Nah, minggu ini kita masuk minggu Advent yang pertama. Minggu-minggu Advent adalah minggu-minggu persiapan untuk menyambut, memperingati kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal. Ini minggu Advent pertama, minggu depan Advent kedua, Advent ketiga, dan Advent keempat. Kita akan belajar dari cerita-cerita Natal, dimulai dengan kisah dari Yusuf, kemudian kisah dari Maria, kemudian kisah dari orang-orang Majus, dan terakhir kita akan melihat kisah para gembala di padang. Nah, hari ini kita akan melihat dan belajar dari kehidupan Yusuf. Kita langsung saja ya. Mari kita mengambil Alkitab kita dan membuka Injil Matius. Injil Matius pasal yang pertama, ayat ke-18 hingga yang ke-25. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, perhatikan, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya akan hari ini akan men-sharingkan 4 hal. 3 hal pertama adalah apa yang kita bisa belajar dari Yusuf. Dan poin yang terakhir adalah kabar baik, apa yang disampaikan oleh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita langsung saja ya. Yang pertama yang kita bisa belajar dari Yusuf adalah ketaatan. Ya, yang pertama yang kita bisa belajar dari Yusuf adalah ketaatan. Mari kita belajar untuk hidup taat. Kisah Yusuf itu ada dalam Injil Matius pasal yang pertama dan yang kedua. Ya, kisah Yusuf ada dalam Injil Matius pasal yang pertama dan yang kedua. Nama Yusuf disebut di bagian-bagian lain di dalam perjanjian baru. Tetapi tidak ada kisah panjangnya. Kisah panjangnya hanya ada dalam Injil Matius ini. Pasal pertama dan kedua. Dan di dalam 2 pasal ini, Yusuf itu bermimpi. Bukan hanya 1 kali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali, tapi dia bermimpi 4 kali. Jadi kehidupan Yusuf di dalam Alkitab kita itu from dreams to dreams. Jadi dari mimpi kepada mimpi yang lainnya, kepada mimpi yang lainnya, kepada mimpi yang lainnya. Dan yang menarik, setiap kali Yusuf bermimpi, Tuhan berbicara kepada dia melalui malaikatnya. Jadi kalau dalam bahasa yang barangkali lebih rohani, ini bukan cuma sekedar mimpi. Tapi Yusuf itu mendengarkan suara Tuhan, kemudian mendengarkan suara Tuhan, kemudian mendengarkan suara Tuhan, kemudian mendengarkan suara Tuhan 4 kali. Jadi
Luar biasa ya kehidupan Yusuf ini. Listening to God, listening to God, listening to God, listening to God. Jadi Yusuf ini adalah orang yang terus-menerus mendengar apa yang Tuhan ingin supaya dia lakukan, disampaikan melalui malaikatnya. Tapi yang menarik juga, setiap kali Yusuf selesai bermimpi, selesai mendengarkan suara Tuhan, dia bangun, kemudian dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Artinya apa? Yusuf bukan hanya pemimpi, dia bukan hanya dreamers, Yusuf bukan hanya orang yang mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan suara Tuhan, dia bukan hanya the listener to the word or the message of God, tapi Yusuf adalah seorang pelaku firman, doers, ya, dia pelaku. Nah, kita lihat dalam Injil Matius pasal pertama dan kedua, ada 4 kali mimpi. Ada 4 kali Tuhan berbicara melalui malaikatnya kepada Yusuf. Dan ada 4 kali setiap dia bangun tidur langsung dia mentaati mengerjakan apa yang diperintahkan sesuai dengan apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Ya, luar biasa ya. Nah, yang menarik adalah di dalam kisah Yusuf dalam Matius pasal 1 dan 2, bahkan dalam seluruh perjanjian baru, kita tidak pernah menemukan Yusuf berbicara 1 kali pun. Kita tidak pernah menemukan Yusuf mengeluh 1 kali pun. Kita tidak pernah menemukan Yusuf bertanya kepada malaikat 1 kali pun. Jadi di dalam Alkitab kita, khususnya dalam perjanjian baru, Yusuf itu dibuat menjadi bisu, tidak berbicara, tidak mengeluh, tidak bertanya. Dia hanya mendengarkan suara Tuhan atau mendengarkan pesan Tuhan melalui malaikatnya, dan kemudian dia melakukan, dia taat persis seperti yang diperintahkan. Nah, saudara, mari kita belajar menjadi seperti Yusuf yang mendengar suara Tuhan, mendengar pesan Tuhan, dan kemudian mentaatinya dan melakukannya. Tidak perlu komplain, tidak perlu bertanya-tanya, tidak perlu banyak bicara. Saya masih ingat waktu kita mulai ada pandemi COVID-19, saya memberikan survei yang perlu diisi oleh Jemaat House for All Nations di Calgary. What should we do in this pandemic situation? Lalu kita terima feedback. Masih ingat enggak? Salah satu feedback yang cukup dominan adalah supaya kita banyak berdoa, supaya kita banyak bergaul dengan Tuhan, supaya kita banyak bergaul dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan, banyak berdoa, banyak dengar suara Tuhan. Ingat enggak? Itu bukan dari saya loh, itu survei yang saya terima dari saudara-saudara sekalian. Apakah itu terjadi? Saya tidak tahu sudah berapa bulan ini, mungkin sudah 8-9 bulan kita dalam keadaan pandemi. Apakah betul bahwa relasi kita dengan Tuhan, doa kita dengan Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita, pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan, apakah kita bertumbuh di dalamnya? Apakah kita makin memberikan waktu untuk itu? Atau sebaliknya, kita justru memberikan waktu untuk hal-hal yang lainnya? Barangkali lebih banyak menonton TV, barangkali lebih banyak bermain dengan game, atau barangkali banyak menggunakan smartphone atau gadget, apapun, sosial media dan segalanya. Saya tidak tahu. Tapi ketika kita memberikan survei di awal pandemi, saudara mengatakan yang paling utama banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, bangun relasi dengan Tuhan. This is the opportunity yang mungkin tidak akan datang 2 kali. Nah, Yusuf, saudara, dari mimpi yang satu kepada mimpi yang lain. Dari suara Tuhan yang satu kepada suara Tuhan yang lain. Tapi dia tidak lupa. Dari ketaatan yang satu kepada ketaatan yang lain. Kepada ketaatan berikutnya. Saudara, mungkin kita sering mendengar pesan Tuhan. Entah bagaimana caranya. Mungkin kita sering mendengar nasihat. Mungkin kita sering membaca firman Tuhan dan menangkap pesan Tuhan. Tapi semua itu tidak cukup kalau tidak disertai
dengan ketaatan. Di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kita dipanggil untuk mendekat kepada Tuhan. Tentu tujuannya bukan hanya mendekat kepada Tuhan. Tentu tujuannya bukan hanya menghabiskan waktu untuk berdoa. Tentu tujuannya bukan hanya menghabiskan waktu untuk baca firman Tuhan. Tetapi untuk semakin mengenal Dia dan tahu apa kehendaknya. Dan kalau sudah mengenal Dia dan tahu kehendaknya, kita tidak punya pilihan lain kecuali taat kepada Dia. Kalau kita tidak taat kepada Dia, kita memberontak melawan Dia. Nah, saudara-saudara, itulah hal yang kita bisa belajar dari Yusuf. Dia bukan hanya mendengarkan suara Tuhan. Dia bukan hanya setia membaca firman Tuhan. Kalau kita tarik dalam cerita itu dalam zaman kita ini. Dia bukan hanya orang yang setia membaca firman Tuhan. Dia bukan hanya orang yang setia berdoa. Dia bukan hanya orang yang setia ke gereja. Tapi dia orang yang melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang dipesankan Tuhan untuk hidupnya. Dia bukan hanya dreamers, tapi dia doers. Dia pelaku firman Tuhan. Itu yang pertama yang kita pelajari ya. Yang kedua yang kita bisa belajar dari hidup Yusuf. Yusuf ini memiliki iman yang sederhana. Ya, iman yang sederhana. Ini ceritanya. Yusuf ini ya, pada suatu hari dia bertunangan dengan Maria, dan pada suatu hari dia menemukan bahwa Maria hamil. Ya, tidak ada keterangan apa-apa, tidak ada pesan apa-apa dari Tuhan. Dia menemukan Maria hamil. Ya, coba bayangkan rasanya seperti apa. Saya percaya Yusuf mencintai Maria. Mereka sudah bertunangan dan akan menikah, begitu ya. Lalu kalau saudara sedang bertunangan dengan orang dan kemudian mendengar bahwa orang yang menjadi tunangan saudara hamil, itu rasanya apa? Dunia sepertinya runtuh gitu ya. Oh, ini bukan problem yang kecil ini. Ini bahkan bukan problem yang setengah besar, ini problem yang besar sekali. Ya, coba bayangkan saudara, situasi ini punya tunangan dan kemudian tunangannya hamil ya, lalu saudara akan sedih, campur marah, campur kesel, campur segala macam perasaan, campur aduk, rasanya hidup berakhir dan segala macam. Apalagi kalau pernikahannya sudah hampir, ini sudah tinggal beberapa minggu atau beberapa bulan lagi. Pikiran kita adalah pasti ada orang yang ketiga, siapapun itu. Ada orang yang ketiga yang telah menghamili ini ya, tunangan saya ini. Begitu ya kira-kira ya, situasinya itu seperti itu. Itu situasi yang dihadapi oleh Yusuf. Dia berat sekali, dia stres sekali, dia depresi sekali. Nah, seringkali kita mengenal Yusuf. Siapa Yusuf? Oh, Yusuf adalah seorang tukang kayu, begitu ya. Itu yang pada umumnya kita kenal, bahwa Yusuf bapaknya Yesus seorang tukang kayu. Tapi kalau kita belajar lagi Alkitab, tadi yang kita baca tuh, Yusuf bukan hanya sekedar tukang kayu, tapi dia tukang kayu yang tulus. He was a righteous man. Ya, Alkitab Indonesia, dia orang yang tulus hatinya. He was a righteous man. He was an upright man. Jadi, orang yang baik sekali, orang yang ilahi sekali, orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang baik begitu ya, orang yang bukan hanya pintar mengatakan kata-kata yang bagus, tapi orang yang melakukannya, orang mengenal dia sebagai orang yang benar begitu ya. Itu bukan cuma tukang kayu, tapi orang yang luar biasa karakternya begitu ya. Tapi kalau kita baca lagi lebih dalam lagi, Yusuf itu bukan cuma seorang yang karakternya bagus, tapi Yusuf itu berdarah biru. Dia adalah keturunan Daud. Yang ngomong nanti malaikat loh, mengatakan, "Hai Yusuf, engkau anak Daud." Jadi dia keturunan Daud. Kerajaan Israel berhenti pada saat pembuangan. Ya, berhenti. Sejak dimulai oleh Saul, kemudian Daud, Salomo, dan seterusnya, kerajaan Israel berhenti pada masa pembuangan.
ketika mereka kembali ke Yerusalem, tidak ada lagi raja, monarkinya stop. Tapi janji firman Tuhan mengatakan apa? Bahwa Mesias itu, Kristus itu akan lahir dari keturunan Raja Daud. Karena Mesias itu sendiri adalah seorang raja. Jadi kalau dalam zaman modern di Indonesia sekarang ini, Yusuf ini adalah sebetulnya kaum bangsawan. Sebetulnya adalah, meskipun tidak ada kerajaannya, tidak ada monarkinya, sebetulnya kalau seandainya kerajaan itu masih ada, maka Yusuf ini adalah putra mahkota sebetulnya. Dan nanti putra mahkota berikutnya Yesus, Sang Mesias itu raja segala raja. Ya, kita kadang-kadang tidak memikirkan itu, ya, bahwa kita cuma taunya oh dia seorang tukang kayu gitu ya, padahal dia seorang dengan karakter yang baik dan dia seorang bangsawan gitu ya. Dia seorang bangsawan, dia seorang putra mahkota, penerus kerajaan, keturunan Daud. Nah, dia tidak tahu apa-apa, cuman kemudian mendengar istrinya itu hamil. Waduh, dunia seakan-akan runtuh. Karena apa? Ini bukan hanya merusak hubungan dia dengan Maria, bukan cuman itu, tapi menghancurkan nama baiknya, menghancurkan reputasinya. Loh, masa keturunan Raja Daud kok bisa tunangan sama orang yang sudah hamil, mau nikah sama orang yang sudah hamil, gimana ini? Jadi Yusuf itu menghadapi tantangan yang berat sekali. Kalau saudara-saudara tidak bisa membayangkan, coba nanti setelah ibadah hari ini duduk sebentar baca firman Tuhan, bayangkan if you were Joseph, kalau kita itu, if we were Joseph, kalau kita itu dalam posisi Yusuf, mungkin bisa-bisa ada yang bunuh diri itu tahu tunangannya itu hamil atau dihamili orang lain gitu ya. Nah, ini Yusuf dalam situasi yang berat ini, kemudian dia tidur bermimpi dan malaikat mengatakan kalimat yang pertama, jangan takut. Artinya apa? Yusuf takut, Yusuf stres, dia depresi, dia khawatir. Bukan hanya hubungannya dengan Maria. Kalau cerai sama Maria, oke lah, sudah cerai. Tapi nama baiknya, dan nama baik keluarganya, dan nama baik dinasti Daud, itu ada dalam tanggungan dia. Malaikat pertama bilang, jangan takut. Karena bayi yang dikandung di dalam perut Maria itu bukan dari orang ketiga, bukan perselingkuhan, tapi dari Roh Kudus. Ketika sudah selesai dengar firman Tuhannya, dengar pesan Tuhan, Yusuf bangun, masih takut enggak? Enggak takut dia, takutnya hilang. Khawatirnya hilang. Dikatakan bangunlah dia, lalu mengambil Maria menjadi istrinya, dinikahinya dia. Tadinya mau cerai sebelum tidur, sebelum mimpi. Setelah mimpi mendengarkan pesan Tuhan, takutnya hilang, langsung diambil Maria, dinikahi, dijadikan istrinya. Nah, iman Yusuf itu simple. Kenapa saya katakan simple? Ayo sama-sama dengan saya belajar Alkitab ya. Di dalam perjanjian lama, jadi pada waktu Yusuf hidup, cuma ada perjanjian lama, perjanjian baru kan belum jadi. Di dalam perjanjian lama, ada mujizat orang sakit sembuh. Contohnya siapa? Naaman tuh yang sakit kusta, masuk ke dalam sungai Yordan, keluar sembuh. Ya. Jadi kalau seandainya malaikat mengatakan kepada Yusuf dalam mimpi itu, Yusuf, tante kamu yang sakit kanker, sudah stadium 4, nanti akan sembuh. Lalu Yusuf bangun dari tidurnya, tanda kutip, dia akan mudah untuk menerima. Karena apa? Karena dia punya referensi. Lah itu Naaman dulu sakit juga sembuh secara mujizat, secara miraculous. Jadi kalau begitu, ini umpama ya, jadi tantenya Yusuf yang sakit kanker stadium 4 juga bisa sembuh karena mujizat Tuhan. Kalau seandainya Yusuf itu barangkali tinggal di Jakarta dan kemudian di sekelilingnya itu banjir begitu ya. Lalu dalam tidurnya malaikat Tuhan mengatakan, Yusuf besok kamu bangun, itu sekitar rumahmu akan kering, air akan hilang. Yusuf bangun tidur, dia akan lebih mudah percaya. Karena apa?
Di dalam perjanjian lama Tuhan pernah membelah Laut Merah. Artinya apa? Mujizat atas alam semesta pernah terjadi dalam perjanjian lama. Jadi kalau malaikat menjanjikan itu terjadi dalam kehidupan Yusuf, Yusuf mudah untuk menerima. Dalam perjanjian baru, Yesus mengusir badai di Danau Galilea. Ya, jadi mujizat atas alam semesta ada dalam perjanjian lama, ada dalam perjanjian baru. Mujizat kesembuhan ada dalam perjanjian lama, ada dalam perjanjian baru. Kalau misalnya Maria itu seorang yang mandul, kemudian malaikat datang dalam mimpi dan mengatakan dia akan punya anak, Yusuf akan mudah menerima. Kenapa? Baik perjanjian lama dan perjanjian baru menyaksikan ada orang mandul bisa punya anak. Ada Sarah, ada Hana, ada Elizabeth, kemenakan daripada Maria yang dalam masa tuanya kemudian dianugerahi mujizat, bisa mengandung, bisa hamil. Terjadi. Kalau seandainya mimpinya itu mengatakan malaikat datang kepada Yusuf, "Oh Yusuf, bapakmu yang sudah mati itu akan bangkit lagi." Mungkin Yusuf lebih mudah untuk menerima. Karena apa? Dalam perjanjian lama orang mati bangkit juga ada. Itu perempuan, anaknya perempuan Sunem dibangkitkan oleh Elisa. Dalam perjanjian baru, Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan Tuhan Yesus. Jadi kalau orang mati bangkit masih bisa diterima oleh Yusuf. Tetapi ada seorang perempuan bisa hamil tanpa seorang laki-laki. Tidak pernah ada dalam perjanjian lama. Kan katanya orang Kristen harus menguji apakah betul ini suara Tuhan atau bukan. Betul enggak? Katanya semua harus diuji. Yusuf enggak punya alat untuk menguji. Enggak ada literatur, enggak ada tulisan dalam perjanjian lama yang pernah mengatakan atau sejarah yang pernah mengatakan perempuan bisa hamil tanpa laki-laki. Never before. Sebelum Yesus, sebelum Maria enggak pernah ada. Dan never after, tidak pernah ada lagi. Itu satu-satunya mujizat, the only one, yang tidak ada duanya, adalah Maria itu bisa mengandung. Nah, sulitnya itu setengah mati bagi Yusuf untuk bisa memahami itu. Tapi Yusuf tidak bertanya. Dia tidak bertanya bagaimana itu. Kalau soal bangkit dari mati, sembuh dari sakit, mandul bisa punya anak, atau alam semesta bisa takluk kepada Tuhan, itu biasa. Perjanjian lama banyak kisahnya, perjanjian baru banyak kisahnya. Tapi perempuan hamil tanpa laki-laki, bagaimana penjelasannya? Tapi Yusuf tidak pernah bertanya, tidak pernah protes, tidak pernah komplain, tidak pernah mengatakan apa-apa. Dia bangun lalu mengambil Maria immediately menjadi istrinya. Ya, imannya simple. Minggu lalu Pak Andreas Raharjo berkhotbah mengenai perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Imannya simple. Dia bilang apa? Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Kalau saya belajar perjanjian lama dan perjanjian baru, iman dari orang-orang yang ditampilkan dalam Alkitab kita semuanya simple. Iman anak kecil, bukan iman yang menganalisa. Bukan iman yang menyelidiki. Bukan iman yang investigating or analyzing. Tapi iman yang taat dan percaya. Masih ingat perwira Kapernaum yang anaknya sakit atau hambanya sakit. Tuhan Yesus mau datang menyembuhkan. Dia bilang apa? Engkau tidak perlu datang. Kalau engkau katakan sembuh, saat ini juga dia sembuh. Itu iman yang simple. Masih ingat Petrus ketika diombang-ambingkan di atas perahu, melihat Yesus berjalan di atas air. Petrus bilang apa? Kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan kepadamu. Tuhan mengatakan jalan. Dan Petrus simple sekali, keluar dari perahu, dia jalan di atas air. Meskipun akhirnya tenggelam karena khawatir, ya, karena mulai tidak simple. Tapi iman dari orang-orang yang ditampilkan oleh Alkitab kita, itu adalah iman yang simple. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Asal kau katakan anak ini sembuh. Engkau tidak perlu datang, tidak perlu mendoakan, tidak perlu menumpangi tangan. Dia akan sembuh. Kalau engkau Tuhan suruh aku jalan, aku akan jalan di atas air.
dia jalan di atas air. Iman itu simple. Yusuf itu luar biasa. Harusnya tanda tanyanya bukan cuma besar. Harusnya tanda tanyanya itu raksasa. Bagaimana seorang perempuan bisa hamil tanpa laki-laki? Sebagai pendeta atau sebagai orang Kristen, kalau misalnya ada orang datang kepada kita, tolong dong doain anakku sakit, mau nggak kita doain? Tentu kita doakan. Ya, Tuhan tolong supaya anak itu sembuh. Kalau misalnya ada teman kita yang pengen punya anak, sudah menikah lama, tidak punya anak, tolong dong doain, mau nggak doain? Ya doainlah, sahabat, dan kita percaya Yesus. Kita berdoa, Tuhan, tolong Engkau berikan anak kepada pasangan ini, seperti yang Kau lakukan kepada Abraham, seperti yang Kau lakukan kepada Hana, seperti yang Kau lakukan kepada Elizabeth. Jadikan yang mandul ini berbuah. Kita doakan seperti itu. Kalau ada orang yang ini kalau ekstrim ya, baru kematian gitu, kematian kemudian tolong dong doain supaya dia bangkit lagi. Mau enggak? Nah, ya. Nah, ini mungkin enggak semua mau, mungkin takut nih kalau bangkitkan orang mati. Tapi sebetulnya saudara-saudara, kita memberi contoh. Kalau mau doakan, doakan saja. Kalau kamu tergerak dan percaya, doakan saja. Dan saya percaya ada orang-orang yang mau mendoakan orang-orang yang mati supaya bangkit. Tetapi coba bayangkan, kalau suatu hari ada seorang perempuan datang kepadamu dan minta tolong dong doakan, aku pengen punya anak tapi aku nggak mau bersetubuh dengan laki-laki. You mau doain nggak? Nggak mau kan? Nggak mau kan? Bagaimana mungkin ada seorang perempuan ingin hamil tapi nggak mau bersetubuh dengan laki-laki? Ya nggak bisa. Kita bisa mendoakan supaya Tuhan memberikan jodoh kepada dia, kemudian menikah dengan resmi, dan kemudian kita mendoakan supaya diberikan keturunan yang baik dan cepat. Itu kita bisa doakan. Tapi tidak bisa kita mendoakan, oke Tuhan berkati orang ini supaya dia hamil tanpa bersetubuh dengan laki-laki. Ya, nggak mungkin ya. Nah, itu saya ingin mengatakan, saya menceritakan ini ingin mengatakan betapa sebetulnya sulit sekali bagi Yusuf untuk memahami logika dan mujizat kehamilan Maria mengandung Yesus dari Roh Kudus. Tapi Yusuf tidak bertanya, dia hanya taat saja. Saya mau tanya, boleh enggak orang takut, orang Kristen takut? Boleh. Kehilangan pekerjaan dalam masa pandemi takut? Boleh enggak? Boleh. Takut nanti enggak bisa makan, enggak punya uang. Boleh khawatir enggak orang Kristen? Boleh. Maka itu di Alkitab dikatakan jangan khawatir. Karena Alkitab tahu ada orang yang khawatir. Di Alkitab ada jangan takut. Karena Alkitab tahu ada orang yang takut. Itu wajar-wajar saja gitu ya. Tapi saudara, kalau saudara takut dan saudara khawatir, kemudian saudara berdoa dan bertemu dengan Tuhan, lalu mengatakan amin, maka yang harus pergi pada saat kata amin diucapkan itu adalah takutnya dan khawatirnya. Problemnya enggak pergi, saudara, mungkin enggak langsung pergi, enggak tahu, bisa langsung, bisa enggak langsung. Yang menentukan kapan problemnya pergi Tuhan. Yang menentukan bagaimana problemnya pergi Tuhan. Tapi setelah kata amin harusnya khawatirnya pergi dan takutnya pergi. Maka itu ketika Yusuf bangun dari tidurnya, langsung Maria diambil, dinikahi, dijadikan istrinya. Nggak takut lagi, nggak khawatir lagi. Apakah problemnya pergi? No. Orang-orang tetap akan melihat mereka, loh, belum menikah kok sudah hamil. Loh, belum menikah kok sudah hamil. Saya nggak usah cerita detailnya, tapi dalam bayangan saya ketika Yusuf menikah dengan Maria, nah, pada waktu itu usia kandungan Maria sudah bisa kelihatan. Jadi bukan baru 1-2 hari, tapi sudah bisa kelihatan. Maka itu sebelum malaikat menjelaskan kepada Yusuf dalam mimpi, Yusuf sudah tahu bahwa Maria sedang mengandung. Hanya dia tidak tahu bagaimana Maria mengandung. Cuman dia sudah kelihatan tuh si Maria mengandung begitu ya. Jadi problem belum selesai. Mereka menikah, mungkin tetangga bilang, udah hamil menikah gitu ya. Barangkali ya dalam adat Yahudi bisa-bisa orang seperti ini bisa dilempari batu, dituduh berzinah. Bagaimana dengan reputasi dan nama baik Yusuf? Wah, bisa going down ya, bisa turun luar biasa. Tetapi kekhawatiran dan ketakutan itu pergi
setelah Yusuf mendengar pesan dari Tuhan melalui malaikatnya. Begitu kita takut dan khawatir, kita berdoa kepada Tuhan, mengatakan kepada Tuhan, kemudian mendengar suara Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dalam nama Yesus, amin. No more fear, no more worry. Problemnya masih ada nggak? Masih ada. Tapi tidak takut lagi karena Tuhan menyertai kita. Immanuel. Itu iman yang sederhana. Mari kita belajar seperti Yusuf, punya iman yang sederhana. Jangan kita terlalu complicated, jangan kita terlalu menyelidiki atau menganalisa. Perhatikan, kita boleh menguji segala sesuatu. Kita diminta untuk menguji segala sesuatu. Tapi perhatikan, alat pengujinya bukan otak kita, bukan perasaan kita, bukan our self-being. Alat pengujinya adalah firman Tuhan sendiri. Nah, seringkali kalau kita menguji, yang kita pakai adalah otak kita, isi hati kita, ambisi kita, keinginan pribadi kita. Kalau kita bermimpi dan mimpinya itu bagus, engkau akan terima rumah besar, engkau akan terima uang jutaan rupiah. Kita bilang, yes, this is the will of God. Tapi kalau kita mimpi dan pesan Tuhannya nggak enak, kamu harus sacrifice, kamu harus melayani. Lalu kita bilang, oh, aku harus menguji dulu ini. Barangkali ini bukan mimpi dari Tuhan ini. Karena aku tidak suka dan tidak mengenakkan hidupku. Betul atau betul? Itulah manusia. Ya, jadilah orang yang memiliki iman yang sederhana. Meskipun sulit dicerna, Yusuf percaya apa yang dikatakan malaikat Tuhan dan mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, takutnya hilang, khawatirnya hilang. Kalau kita sudah berdoa berjam-jam kepada Tuhan, setelah kata amin masih takut dan khawatir, ada yang salah. Mungkin iman kita adalah iman yang complicated, bukan iman yang sederhana. Ya. Yang ketiga, yang kita bisa belajar dari Yusuf. Yusuf bukan orang yang mementingkan dirinya sendiri. Yusuf bukan orang yang selfish dan egois. Dia tahu bahwa reputasi dan nama baiknya sedang terancam. Tapi malaikat Tuhan mengatakan apa? Anak ini akan menjadi juru selamat manusia. Waduh ya, jadi Yesus yang dikandung Maria akan menjadi juru selamat manusia, akan menjadi penebus dosa-dosa dari umatnya, dari umat Tuhan. Ya, kalau seandainya Yusuf hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan nama baiknya sendiri, hanya memikirkan reputasinya sendiri, dan tidak mau menikahi Maria dan mengadopsi anak yang dikandungnya, karena Mesias itu harus dari keturunan Raja Daud, ya tentu Tuhan berkuasa, dia bisa memaksa Yusuf. Tapi kalau saya mencoba untuk menceritakan the emotion, emosi dari kisah ini, kalau Yusuf mementingkan reputasinya dan mementingkan nama baiknya, maka bisa-bisa rencana Tuhan, ini saya bilang bisa-bisa ya, tentu tidak bisa, rencana Tuhan selalu menang. Tapi bisa-bisa rencana Tuhan tidak terjadi, kira-kira begitu ya, karena Yusuf tidak mau. Karena Yusuf yang dipilih Tuhan tidak mau taat kepada Tuhan. Tapi dalam cerita ini Yusuf mengatakan, oke lah, tidak apa-apa. Nama baikku jatuh, tidak apa-apa. Oke lah, tidak apa-apa. Reputasiku hancur, tidak apa-apa. Karena apa? Demi apa? Demi supaya umat manusia bisa diselamatkan. Demi apa? Supaya dosa-dosa manusia bisa ditebus. Itulah Yusuf. Dan khususnya di masa-masa pandemi seperti ini, saya mengajak kita untuk tidak menjadi orang yang egois, tidak menjadi orang yang selfish, tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, tidak menjadikan orang-orang yang mementingkan dapur sendiri, tidak menjadi orang-orang yang mementingkan gudang persediaan sendiri. Perhatikan,
Yang menderita bukan hanya kita, bukan hanya orang-orang di Calgary, bukan hanya orang-orang di Alberta dan di Kanada, tapi seluruh dunia orang menderita. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bisnisnya mati, ada yang restorannya tutup, ada yang sakit, ada yang meninggal, macam-macam, banyak, semua menderita, bukan cuma kita. Setiap hari Kamis, House for All Nation di Calgary, ada persekutuan doa. Kita bukan hanya mendoakan diri masing-masing, bukan hanya mendoakan jemaat, bukan hanya mendoakan kota, provinsi, dan negara lain, mendoakan seluruh dunia yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Minta kemurahan Tuhan supaya boleh diselesaikan, boleh dipulihkan. Kira-kira begitu. John Wesley, itu pendiri gereja Metodis, dia punya kata-kata yang bagus sekali. Saya tidak pernah lupa. This world atau the world, dunia ini, is my parish. Dunia ini adalah jemaatku. Jemaatku bukan hanya gerejaku, tapi dunia ini. Artinya apa? Aku punya responsibility untuk melayani dunia ini. Yusuf, meskipun nama baiknya bakal hancur, meskipun reputasinya bakal runtuh, tapi karena dia ingin supaya dunia ini boleh ada jalan keselamatan dan mengalami penebusan dosa, dia bilang, oke, aku memilih untuk taat kepada Tuhan dan dipakai Tuhan sebagai jalan untuk menjadi penyedia bagi Mesias. Aku adopsi anak ini, aku nikahi ibunya, supaya Mesias yang keturunan Daud lahir jadi juru selamat, dinubuatkan jadi Immanuel, Allah yang beserta kita. Itu yang ketiga, ya. Nah, sudah belajar 3 hal dari Yusuf, saya akan tutup dengan satu good news. Satu good news buat kita semua. Yusuf ini seolah-olah adalah seorang yang tidak punya pilihan. Betul enggak? Ya. Kalau seandainya malaikat Tuhan datang kepada Yusuf sebelum Maria hamil, jadi barangkali 1 bulan atau 2 bulan sebelum Maria hamil, malaikatnya datang dan menjelaskan kepada Yusuf apa yang akan terjadi. Yusuf bisa mengatakan begini, jangan aku deh Tuhan, adikku aja, ya, atau sepupuku aja, atau siapalah. Dia bisa menawar kepada Tuhan, begitu ya, kalau belum hamil gitu ya, Maria tunangannya. Atau bahkan kalau belum tunangan, masih pacaran, aduh enggak mau tunangan sama Maria deh, saya tunangan sama yang lain aja, biar Maria tunangan sama yang lain lagi yang memang bersedia untuk menanggung beban ini, begitu ya. Tapi yang terjadi pada Yusuf adalah Maria sudah bertunangan dengan dia. Jadi orang sudah tahu, orang tahu reputasinya Yusuf sebagai orang berdarah biru dan sudah bertunangan dengan Maria. Dan masalahnya Maria juga sudah hamil ketika malaikat datang. Jadi sudah kalau nasi sudah menjadi bubur, ini sudah setengah jalan ini. Ini bukan belum masak, ini sudah setengah, proses masaknya sudah terjadi begitu ya. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak punya pilihan, apalagi malaikat Tuhan sudah berkata kepada dia. Dia sudah mengatakan, jangan ceraikan, tapi nikahi dia. Kalau Yusuf melawan, itu berarti dia memberontak melawan Tuhan. Tapi Yusuf orang yang saleh, dia orang yang godly, dia orang yang righteous. Dia memilih taat kepada Tuhan. Tapi tidak ada pilihan. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak diberikan 5 pilihan, no. Dia tidak diberikan 4 pilihan, no. Dia tidak diberikan 3 pilihan, no. Dia tidak diberikan 2 pilihan. Well, mungkin 2 pilihan. Taat atau tidak taat. Dan Yusuf memilih taat. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengatakan begini. Di dalam masa pandemi seperti sekarang ini, banyak di antara kita yang mungkin mengatakan, oh Tuhan, kenapa nasibku seperti ini? Kenapa aku harus mengalami hal-hal seperti ini? Aku tidak punya pilihan. Aku tidak bekerja bukan karena aku malas. Aku tidak bekerja karena dipecat. Kenapa aku harus begini Tuhan? Kenapa aku harus sakit? Kenapa aku harus dites dan hasilnya positif?
Padahal aku nggak pernah pesta pora, aku nggak pernah kumpul-kumpul, tapi kok bisa ketularan. Seolah-olah aku nggak diberi hak untuk memilih. Ya toh, sakit kan nggak milih, dipecat kan nggak milih, gitu ya. Toko tutup kan nggak milih, bisnis hancur kan nggak milih. Seolah-olah kok nggak punya pilihan. This is the good news. Kalau kita adalah anak Tuhan, dan kalau kita itu percaya kepada Tuhan Yesus, dan kalau kita itu taat melakukan kehendaknya, di saat tidak ada pilihan, sebetulnya di situ kita sedang hidup di dalam kehendak Tuhan. Semakin banyak pilihan yang kita miliki dalam hidup ini, semakin banyak kemungkinan kita tersesat hidup di dalam kehendak yang bukan kehendaknya Tuhan. Ya atau ya? Semakin kita banyak pilihan dalam hidup ini, semakin banyak kemungkinan salahnya. Semakin tidak ada pilihan, tapi percaya Yesus, tapi taat kepada Yesus, maka kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Seperti Yusuf. Yusuf tidak punya pilihan. Dia tidak bisa menghindar dari pernikahan ini. Tuhan sudah mengatakan apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki. Dan Yusuf taat. Dia tidak punya pilihan. Tapi di tengah-tengah dia tidak punya pilihan itu. Dia hidup dalam kehendak Tuhan. Dan perhatikan, meskipun kita seolah-olah tidak punya pilihan, namun itu tidak menghalangi Tuhan untuk memakai kita menjadi hambanya yang luar biasa. Seperti Yusuf. Meskipun nampaknya kita tidak punya pilihan, tapi itu tidak menghalangi Tuhan Yesus untuk memberkati hidup kita dan memakai hidup kita untuk kemuliaannya. Nah, itu yang paling penting. Good news ya, good news. Kalau kita boleh rangkai ini kisah Yusuf, saya teringat-ingat apa yang dikatakan oleh malaikat. Di awal dia mengatakan, jangan takut. Saya ingin mengatakan, saya ingin meneruskan apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf. Ingin mengatakan kepada jemaat House for All Nation di Calgary. Ingin mengatakan kepada setiap orang yang ikut dalam ibadah ini. Jangan takut, memang kita hidup dalam pandemi. Kita hidup dalam suasana yang tidak enak. Dalam tekanan COVID-19. Jangan takut, milikilah iman yang sederhana seperti Yusuf. Amin, takutnya hilang. Khawatirnya hilang meskipun COVID-nya belum pergi. Kira-kira begitu ya. Tapi bukan hanya jangan takut. Ketika malaikat itu mengingatkan nubuat Nabi, dia katakan, anak yang dikandung ini, Yesus namanya, Juru Selamat dunia. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kenapa kita tidak usah takut dan khawatir dalam masa pandemi? Saya tidak ingin mengecilkan problem ini. Tapi saya ingin mengatakan firman Tuhan yang sejatinya, sebetul-betulnya. Saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, jangan takut. Saya yakin penuh ketika mengatakan ini. Sadar, bukan sedang halusinasi. Jangan takut. Dan saya mengatakan dalam masa pandemi ini adalah the true Christmas message. Don't be afraid. Stop your fear. Stop your worrying. Because Jesus yang datang itu adalah Immanuel. Dia menyertai kita. Jangan heran kalau problem tidak segera pergi. Yang penting Tuhan menyertai dan melindungi kita. Haleluya, haleluya. Itu firman Tuhan yang saya ingin sampaikan. Nomor satu apa? Belajar hidup taat dari Yusuf. Bukan cuma mendengarkan firman Tuhan. Bukan cuma berdoa. Bukan cuma ke gereja. Tapi be a doers. Lakukan firman Tuhan. Taat kepada dia. Yang kedua, miliki iman yang sederhana. Asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Kalau engkau mau, aku jalan di atas air. Kalau engkau katakan anakku sembuh, dia sembuh. Tidak usah datang ke rumah. Itu iman yang sederhana. Ayo kita punya iman yang sederhana. Yang ketiga, di tengah-tengah zaman pandemi ini, jangan menjadi orang yang selfish. Ya, kita punya banyak kepentingan. Ya, kita punya banyak kepentingan. Keluarga kita punya banyak kepentingan. Tapi perhatikan, banyak orang juga punya kepentingan. Kita menderita, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, sakit dan segala macam. Perhatikan,
kita bukan orang yang paling sial. Banyak orang yang menderita lebih daripada kita. Pandemi ini mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang tidak selfish dan egois. And the good news is, meskipun kita merasa sepertinya kita tidak punya pilihan, tapi Tuhan bisa memakai situasi ini untuk memakai kita dan memberkati kita menjadi alatnya yang luar biasa dan memuliakan Dia seperti Yusuf. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, firman yang begitu indah mengawali minggu-minggu Advent ini. Terima kasih Tuhan, karena firman Tuhan yang adalah kebenaran mengatakan bahwa Tuhan, Engkau yang sudah datang, Yesus Kristus Sang Mesias, namanya Immanuel, Allah yang menyertai hidup kami yang percaya kepadamu. Meskipun situasi yang sulit, meskipun tekanan yang berat, Engkau menyertai kami. Engkau terlibat dalam hidup kami. Engkau tidak pernah melupakan kami, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah mencuekkan kami. Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus Sang Mesias, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, serta persekutuan dalam Roh Kudus boleh menyertai hidup kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan menyertai hidup kita. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih sudah mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan, minggu Advent kedua. Dipersiapkan lebih lagi untuk menyambut, memperingati kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mengirimkan anaknya untuk datang ke dunia ini, diam di antara kita. Tuhan memberkati, sampai jumpa.